Nah, ini kipasnya sudah normal, sudah kencang, dan saya pastikan kipas ini akan lebih awet ya daripada sebelumnya. Ini akan lebih awet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedatangan kipas angin karakter ya. Jadi kipas ini katanya tidak mau hidup. Sekarang kita coba colokan ya. Kita coba hidupkan. Oke, dia tidak mau hidup tapi masih ada getaran ya. Kipas ini masih ada getaran, artinya penyakit biasanya pada bushing ataupun pada asnya. Kita akan bongkar terlebih dahulu. Nah, setelah saya bongkar ternyata memang benar ya, kipasnya keadaannya sangat kotor sekali yang mengakibatkan asnya jadi seret ya, putarannya sangat berat sekali. Nah, ini penyebab utama daripada kipas angin karakter yang sering macet atau sering mati karena memang kotoran yang menghambat pada as atau pada bushingnya. Kita akan bongkar terlebih dahulu. Oke, jadi kipas angin karakter ini memang sering sekali terjadi mati seperti ini ya. Dia hanya berdengung atau hanya bergetar saja. Dan ini jangan kita paksa. Biasanya kan dipaksa yang mengakibatkan asnya akan semakin parah ya, atau bushingnya dia akan aus, akan oblak, yang mengakibatkan mau tidak mau Anda harus mengganti bushing ataupun asnya. Nah, seperti ini bentuknya sangat kotor. Jadi wajar saja jika kipas ini macet ya. Kita akan bersihkan. Nanti akan kita cek untuk bagian asnya dan bushingnya apakah masih layak kita gunakan atau tidak. Banyak debu. Ini sangat berat sekali putarannya. Kita akan buka saja bagian dinamonya. Nah, di sini bagian belakang yang terlihat parah ya. Bagian belakangnya sudah kotor. Bagian depannya pun sedikit berkarat. Kita berikan sedikit pelumas. Kita akan buka. Wah, di sini bagiannya ada yang karatan. Jadi kita sedikit amplas ya, menggunakan amplas yang paling halus ya. Gunakan amplas yang paling halus, jangan amplas yang terlalu kasar, nanti akan merusak asnya. Oke. Nah, ini sudah bisa lepas. Kita bersihkan semua bagian dari as ini ya, dari kerak-keraknya, kotorannya. Karena ini penyebab utama daripada kipas ini macet. Kita bersihkan. Bagian depan juga ya, kita gunakan pembersih. Kita pastikan ya, nah ini bagian depan bushing dan asnya masih mantap ya, tidak oblak. Lihat, tidak ada celah, artinya masih bisa kita gunakan. Yang bagian belakang kita cek dulu, tapi kita bersihkan dulu ya, karena ini masih banyak kotorannya. Nah, jika memang dia masih bisa kita gunakan atau belum oblak ya, atau belum aus, kita masih bisa gunakan. Tapi kalau dia sudah oblak, mau tidak mau harus diganti ya. Lihat, oke, masih bagus ya, belum goyang, belum ada longgar, belum aus. Artinya dua-duanya masih oke. Dan ini akan saya berikan triknya, bagaimana caranya agar lebih awet lagi ya. Nah, caranya seperti ini ya. Anda tinggal congkel saja bagian bushingnya menggunakan obeng. Nah, seperti ini. Nah, setelah ini kita siapkan tisu ya. Kita siapkan tisu. Karena memang untuk kipas angin karakter ini dia tidak ada spons penyimpan pelumas seperti pada kipas angin pada umumnya ya. Anda bisa cek pada kipas angin berdiri atau kipas angin yang besar itu, dia pasti ada penyimpanan pelumas di bagian bushingnya. Nah, di kipas angin karakter dia tidak ada, yang mengakibatkan kipas ini akan cepat macet. Nah, seperti ini, tinggal kita berikan, kita masukkan tisunya. Pelan-pelan saja.
Nah, untuk menutupnya pun nanti mudah ya, tidak apa namanya, tidak sulit. Tinggal kita kembalikan lagi penutupnya, lalu kita tekan bagian pinggirnya. Nah, ini udah kencang. Setelah itu tinggal kita berikan pelumas. Nah, untuk pelumasnya terserah ya, jika memang tidak ada pelumas seperti ini, Anda bisa menggunakan minyak goreng ataupun oli ya. Untuk bagian depan sama, kita lepas juga. Nah, seperti ini. Ya, jadi jika kita sudah menerapkan seperti ini, bisa saya pastikan kipas angin karakter ini bisa lebih awet lagi karena dia ada sistem pelumasannya. Sama seperti tadi ya. Seperti ini, kita masukkan tisunya, lalu kita beri pelumas. Nah, harusnya seperti ini tadi, kita beri pelumas. Tadi saya yang pertama saya tutup dulu ya, tapi tidak apa-apa, sama saja. Kita berikan pelumas pada tisunya, tinggal kita tutup. Oke, jadi pelumas ini nanti akan berfungsi jika memang kipas angin sudah panas, dia akan sedikit demi sedikit turun untuk melumasi agar tidak terjadi macet lagi. Oke, sebelumnya buat Anda yang baru bergabung, saya mohon dukungannya untuk subscribe channel ini. Jangan lupa di like jika Anda suka dengan videonya. Jangan lupa di share dan bagikan ke teman-teman Anda, ke saudara-saudara Anda. Jika memang ada yang dipertanyakan, silahkan Anda tulis di kolom komentar. Kita tambahkan lagi sedikit karena tadi kayaknya kurang nih ya, yang bagian belakang. Oke, jadi pemberian pelumasnya itu pada tisunya atau pada sponnya ya. Jika Anda mempunyai kipas angin yang berdiri, Anda bisa cek, pasti ada spon untuk penyimpanan pelumas. Nah, jadi untuk kipas angin karakter memang tidak ada spon penyimpanan pelumasnya. Memang sudah dirancang seperti itu kali ya. Jadi wajar jika dia cepat rusak, cepat macet, akhirnya kita buang begitu saja ya. Walaupun harganya tidak begitu mahal, tapi kan sayang ya. Oke, tinggal kita pasang. Jika memang masih belum lancar, bisa kita ketok sampai lancar. Oke, ini udah lancar. Saatnya kita coba ya. Jadi tadi sudah sempat kita hidupkan dan dia tidak mau berputar. Sekarang kita akan tes. Sudah lancar. Pasang baling-baling dan kita coba hidupkan. Nah, lihat ya. Ini udah ada anginnya, mantap. Jadi nanti akan saya bersihkan semua ya, akan saya cuci dulu. Setelah itu tinggal kita lihat lagi hasilnya ya. Nah, ini sudah saya bersihkan, sudah saya cuci. Salah satu bagian dari servis ya di tempat saya pasti saya bersihkan. Oke, saatnya kita akan coba kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lihat ya. Anginnya sudah kencang. Dan ini sudah bisa saya pastikan kipas ini akan lebih awet daripada biasanya karena sudah kita berikan pelumas pada sampingnya. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.